Ya teman-teman semuanya, kembali lagi di channel CKCC. Ya, kali ini gue punya satu buah laptop Asus ya, dengan tipe A456U ya, yang mengalami masalah dia mati total ya. Nah, sebelumnya kita coba tes saja ya menggunakan power supply. Saya nyalakan dulu power supply-nya. Oke, colokannya di sebelah sini. Oke, colokan yang kecil. Oke, ini. Oke, pas. Oke. Ya, ketika saya colokkan, ampernya menunjukkan nilai 14 mA. Ya, ada 14 mA. Sekarang kita coba tekan tombol power. Ya, ketika tombol power saya tekan, ampernya tidak naik ya, jadi tidak ada respon sama sekali. Nah, ini kemungkinan voltase 3,3 voltnya tidak ada, tapi kita akan cek dulu di power railnya apakah voltase 19 volt yang masuk ini hadir di masuk ke bagian power railnya, itu pusatnya, yang intinya yang menyebar kemana-mana. Jadi kita cek dulu 19 voltnya. Oke, saya akan bongkar terlebih dahulu dia punya laptop. Nah, untuk mempercepat proses, kita akan langsung saja. Ya, ini teman-teman, sudah kita buka laptopnya. Sekarang kita bisa akses melihat mainboardnya ya. Sebelum kita bongkar semua, kita coba tes lagi mana power supply-nya. Oke. Ya, saya colokkan kabel power. Kita akan coba cek voltasenya ya. Oke. Kalau kita arahkan ke ground, dan di sini plusnya ya. Sorry, kelihatan deh ya. Ke sini. Oke. Di sini hadir ya 18,98. Nah, di sini ada 2 MOSFET, kemudian masuk ke ada kurang resistor di sini. Di sini kita cek 18,9. Oke, ada. Kemudian kita coba cek lagi ke ini ya, dekat kapasitor sini yang warna hitam. Kita cek di sini, ujungnya sini. Oke, hadir ya 18,98. Di sini koil untuk ke baterai, mungkin di sampingnya ini ya, kapasitor besar ini ada ya. Oke, ada 18,9. Kemudian di sebelah sini juga. Oke, 18,9. Jadi supply 18 volt adaptor ini ya, dia ada di power rail, ternyata tidak short ya, power railnya tidak short. Jadi sudah ada ke baterai, ke sini juga ada, sini juga ada, berarti dia tersuplai dengan baik. Nah, permasalahannya sekarang kalau kita coba cek, mungkin harusnya ada 3,3 volt dan 5 volt yang terdeteksi ya. Saya cuma tidak tahu di mana lokasinya. Kita coba cek aja satu-satu di coil yang segi ini ya. Kita lihat apakah ada terbaca voltase yang kita cari. Oke, tidak ada. Ini kemungkinan prosesor ya, karena dekat dengan prosesor, biasanya sih bukan. Oke, ini. Oh ya, oke. 3,3 voltnya hadir ya. Kelihatannya sih normal. Terus di sini, oke, ini 5 voltnya. Berarti 5 volt dan 3 voltnya ada. Ini untuk ke baterai. Kecil sekali ya, 0,85. Nggak tahu, mungkin baterainya mengalami kerusakan. 0,85. Ya, mungkin baterainya rusak, jadi dia voltasenya kecil. Oke, jadi 3,3 volt ada, 5 voltnya ada.
Terus kenapa dipencet tombol power dia tidak mau respon? Nah, kita coba cek lagi dulu untuk switchnya ya, di bagian switchnya itu apakah ada 3,3 volt di sana. Kalau misalnya ada dan respon terus dia tetap tidak mau menyala, kita coba dengan mereset BIOS atau memprogram BIOSnya, kita program ulang. Nah, untuk BIOSnya sepertinya ada di BIOS kalau dibalikannya ini mungkin di sini. Oh ya, ini kemungkinan ini. Yang ini adalah BIOSnya. Nah, kemungkinan BIOSnya yang bermasalah. Atau mungkin kita coba cek voltase di BIOSnya dulu. Dia di pin nomor 8 setahu saya biasanya. Sorry, saya ubah tangan saya dulu. Oke, di pin nomor 8 di sini biasanya. Oh, hadir ya. Kalau kalian lihat 3,1 volt. Jadi voltase untuk BIOSnya ini ada, tapi dia tidak respon. Jadi kita curiga dulu pertama mungkin di tombol switch yang bermasalah. Kita coba cek. Jadi kita akan bongkar lagi mainboardnya ini. Nah, kita mau akses tombol di bagian bawahnya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, ini dia mainboardnya sudah kita lepas ya. Kita akan uji lagi di tombol switchnya ya. Tombol switchnya tadi ada di belakang sini. Ini dia tombol switchnya. Kita colokin lagi kabel power. Kita coba cek voltasenya. Kita masukkan ke sini saja, ground. Di sini tadi harusnya ada ini ya. Tidak ada. Ground mungkin. Ground ini. Oke, sorry, kurang ya. Oke, kita ginikan aja. Ya, di sini ada 18,9 ya. Ini voltase inputnya. Di sini harusnya di kaki switchnya ini ada 3,2. Oke, ada ya. 3,2. Di sini nggak ada. Di sini ada. Oke. Ya, kalau misalkan kita pencet ya, kita pencet tombol switch. Sebentar ya, saya coba di tempat yang ground. Skip ini sini aja. Oke. Ya, pada 3,2 ya. Kalau misalnya kita pencet dia harusnya jadi 0. Oke, kemudian kembali ke 3,2. Oke, berarti tombolnya respon. Tombol switch respon, tapi laptop tidak nyala. Ya, tetap tidak nyala. Jadi selanjutnya adalah kita coba program BIOSnya. Oke. Kemungkinan ada masalah di BIOS. Kalau misalkan setelah kita program BIOS dia masih tidak berhasil, kita program IC-nya ini ya. Pertama kita coba dulu program BIOS-nya saja. Kita cabut terlebih dahulu. Oke, sudah saya program ya IC-nya. Kita akan coba pasang. Saya cabut aja. Kita akan pasang kembali IC BIOS-nya ke mainboard. Saya perbesar dulu biar kelihatan. Oke.
Oke, IC bias sudah kita pasang kembali. Kita coba colokan ya kabel power. Kita coba tes apakah ada perubahan. Ini ada di sini. Masih di 14 mA ya dicolokin. Kita coba cek voltasenya dulu. Pin nomor 8. Oke, hadir ya 3,1 volt. Kita coba pencet tombol powernya, apakah dia ada respon atau tidak. Tombol powernya ada di bawah. Oke, masih tidak mau ya. Oke, tidak ada respon ya. Saya tekan tombol power di bawah sini, masih tidak ada respon. Berarti kita lanjutkan dengan pemrograman AC BIOS ya. Kemungkinan AC nya ini juga harus kita program ya, kalau misalnya kalian lihat di sini ya. Nah, ini adalah AC BIOS nya, tipenya adalah ini, tipenya tipe berapa ini. Saya pasang lagi lampu sebentar. Oke, mungkin bisa kelihatan ya tipe ini berapa ini. KB 9026QC ya. 9026QC ya, KB 9026QC. Oke, kita akan coba program sama menggunakan programmer SCFOD tentunya. Ya, halo kawan semuanya, kembali lagi. Hari ini saya lanjutkan pengerjaan mainboard ini. Kemarin saya ingin mencoba program untuk NE-nya ya, ini AC-nya ternyata gagal. Saya nggak tahu kenapa, ada salah satu pin yang tidak terdeteksi ya. Saya sudah menggunakan SPOD ini, ternyata tidak bisa terdeteksi. Jadi saya mengurungkan niat saya. Awalnya sih saya ingin mencoba mengganti AC ini, cuma karena memang pengerjaan pencabutan dan pemasangannya itu cukup ribet ya. Karena kita bermain dengan pin-pin yang cukup banyak ya, kalau kalian lihat di sini. Oke. Kalau kalian lihat di sini, ini kalian lihat pinnya banyak sekali ya. Pin-pinnya banyak sekali. Jadi saya mengurungkan niat saya untuk mengerjakan ini. Saya mungkin ingin mencoba melihat kenapa sih AC ini tidak bekerja, padahal 3 voltnya ada semua gitu ya. Jadi saya cek dan saya cross check gitu. Setelah itu saya coba cari skematiknya ya. Saya dapat skematiknya di mana ya, sebentar. Skematik ada di sini ya. Kalau kalian lihat di sini ya, di sini power button prosesnya itu ada di nomor 15. Nah, karena kita bermasalah di power button yang tidak respon, berarti kita cek di 15 ke bawah, dari nomor 1 sampai ke 15. Kita cek bagian mana yang belum on gitu ya, istilahnya powernya belum ada. Kemungkinan karena powernya belum ada, maka waktu kita tekan power button dia tidak respon sama sekali. Jadi kita tidak usah melihat proses nomor 16, 17, 18, kita cek di 15 ke bawah. Nah, di sini kita coba cek dulu di bagian nomor 1. Nomor 1 adalah PS on ya, PS on R ya. Ini kita cek inputnya, power railnya dulu. Kemudian dari nomor 1 ini dia harusnya ada 3 VAEC. Nah, kalau kalian lihat di board view ya, 3 VAEC, kita langsung jam saja ke bagian AC ya. Di sini bagian AC. Ya, 3 VAEC, atau kita cari saja 3 plus 3 VAEC, sorry, di sebelah sini. Plus 3 VAEC di sini. Nah, ini di sini kalian cek ya, salah satu saja kalian cek di posisinya di mana. Ini kalian cek apakah ada 3 volt. Nah, di sini saya kemarin mengecek sudah ada 3 volt ya. Di sini 3 volt sudah ada. Nah, begitu caranya kalian melakukan pengecekan ya. Kalian lanjut, kalau misalnya di sini nomor 1 sudah ada, kalian cek ECRST-nya
ya, ECRST-nya apakah hadir sinyalnya. Di sini harusnya ada 3,3. Kemarin saya cek juga sudah ada. Nah, terus lanjut ke nomor 3. 3 itu di bagian mana ya? Ini. ME AC present. Jadi supply dari AC apakah hadir? Di sini harusnya juga ada voltasenya 3,3. Lanjut kita ke nomor 4. 4 itu kita cek 3 volt dan 5 volt ya. 3 volt ADSW-nya. Ini sama 5 vesusnya. Di sini saya sudah cek hadir. Di sini juga hadir. Jadi ada 3 volt dan 5 voltnya juga hadir. Saya lanjut langsung ke nomor 5. Di sini ada DSW power good ya, 3 volt dan 3 volt DSW power good ini kita cek juga ada. Hadir juga voltasenya. Lanjut ke nomor 6, DP work EC juga ada. Lanjut ke 7. 7 itu di bagian mana ya? Kemarin saya cek 7. Ke atas ini kayaknya 7. Ke bagian depan. Nomor 7. Di mana nomor 7? Sebentar, saya cari lagi. 7. Oh ini ya, PM SLP SUS. Nah, sinyal ini kita cek di mana posisinya. Kalian coba aja PM SLP SUS di board view ya, PM SLP. Di sini PM mana? PM sini PM SLP SUS ya, di sini kalian cek. Nah, di sini pinnya ya, kalian cek di sini berapa, ada voltasenya atau tidak. Kalau misalnya ada sinyal 3,3 voltnya berarti oke. Jadi sinyalnya ada. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. 8 itu lanjut di bagian depan sini ya. Di sini kita cek 3 versus on-nya hadir atau tidak. Lanjut ke 1,8-nya hadir atau tidak. Biasanya sih di coil ini ya. Saya lupa di mana bagian 1,8. Kalau nggak salah sih bagian sini ya. Itu coilnya kalian cek apakah ada 1,8 atau tidak. Nah, setelah itu proses nomor 8 lanjut. Di sini juga ada beberapa bagian ya nomor 8 itu. Ini juga ya versus on-nya ini. Nah, disinilah saya menemukan permasalahan pada 1 volt versus ini ya. 1 volt versus itu ada di posisi sebelah sini. Nah, ini ketika saya cek ternyata voltasenya tidak hadir. 1 volt ini tidak hadir. Kalau kita lihat di mikroskop ya, sebentar. Kita lihat di mikroskop. Oke. Mungkin saya balik saja. Ya. Ini ya. Di sini di coil ini harusnya ada 1 volt yang hadir. Walaupun kita belum memencet tombol power, 1 volt harus hadir di sini, sama seperti 3,3 volt sama 5 volt. Di sini juga harus hadir. Nah, kemarin saya cek ternyata ini tidak hadir. Ya, voltasenya tidak hadir. Nah, terus saya telusuri, mungkin PWM-nya yang bermasalah ya, PWM-nya bermasalah. Pas saya cek ya, saya agak susah sih, mungkin begini saja ya. Soalnya saya kemarin kerjanya seperti ini. Nah, gini ya. Nah, oke. Saya perbesar sebentar layarnya. Oke. Nah, saya tajamkan sedikit, mungkin kurang tajam. Oke. Ya, agak kabur ya. Enggak apa-apa. Nah, di bagian sini ya, kalau kalian lihat di sini ada. Nah, di sini ada input ini. Ini adalah 18,8 volt ya, 18,99 volt, sorry. Ini adalah power supply yang dari power rail ya. Nah, kemudian melewati resistor ini masuk ke sini. Nah, outputnya ini awalnya itu hanya 0,05 dari 18 volt ya. Kemudian tiba-tiba kesininya cuma 0,05 volt yang masuk. Jadi PWM ini tidak bekerja, output 1 volt tidak keluar. Karena itu saya coba cek dan saya ganti resistornya ini. Saya cek di board view dulu ya, di skematik. Sebentar, kita cek di skematik. Di sini visusnya di bagian depan. Nah,
Oke, saya balik dulu. Iya. Nah, di sini ya. Oke, nah di sini. Nah, ini dia. Ini di sini itu 9 volt V-in ya. P1.0 versus V-in. V-in ini 18,99 volt ya dari power railnya. Kemudian outputnya ini harusnya dia sekitar 1 ya, 0,71 gitu ya. Harusnya sih 1 sih inputnya. Soalnya ini untuk on-nya ya. Jadi 1 versus V-in. Nah, di sini menggunakan 620 k ohm. Ya, ternyata waktu saya cek di sini ya, resistor ini yang kecil ini ya. Resistor yang kecil ini ternyata dia bernilai sampai mega ohm ya, sekitar 2 atau 3 mega ohm. Jadi saya curiga kenapa bisa seperti itu. Akhirnya saya ganti ya, saya copot terus saya ganti dengan resistor yang baru, dan alhasil mainboardnya sudah bisa menyala kembali. Jadi 1 volt sudah hadir di sini. Malahan sebelum saya pencet tombol power, mainboardnya nyala sendiri. Nah, kita coba aja, kita tes ya. Saya akan belum pasang ke mainboardnya, kita coba tes saja. Di sini saya akan pasang LED indikator yang dari mainboard ya, kita pasang di sini. Mainboardnya ini saya pasang dulu. Oke, jadi ternyata 1 voltnya tidak hadir. Karena itu sistem power good dari AC ya, karena dia power goodnya belum ada sinyal power good, jadi dia anggap bahwa sistemnya belum siap untuk nyala. Makanya waktu saya pencet tombol power, dia tidak akan menyala karena memang ada daya atau daya yang dibutuhkan itu belum hadir semua gitu ya. Ada 1 volt yang tidak hadir. Jadi kita coba aja. Di sini kita pasang, mungkin nggak usah pakai hard disk ya. Saya cuma mau perlu indikatornya saja. Oke, saya pasang seperti ini. Kemudian kita colokkan kabel power ya, kita colokkan. Oke. Nah, kalian teman-teman, nyala teman-teman. Indikatornya nyala. Ya. Kipas berputar. Jadi karena 1 voltnya ini tidak hadir, dipencet pun tidak mau menyala. Jadi saya pertama berpikir mungkin AC-nya yang rusak. Untung saya aja sih belum sempat saya kerjakan karena bakalan makan waktu banget itu mengerjakan itu. Ya untungnya saya menemukan 1 volt ini tidak ada gitu ya. Makanya saya cek, nyata hasilnya laptopnya bisa menyala kembali. Oke, kita akan pasang kembali ke mainboardnya. Setelah saya pasang nanti kita akan tes lagi. Oke, semua sudah kita pasang. Sekarang kita lakukan pengujian lagi ya. Kita coba colokan. Karena berhubung sudah ada terpasang baterainya, mungkin dia tidak langsung nyala ya. Kita coba saja, kita colokan. Oke. Oh, otomatis nyala ternyata teman-teman. Kita lihat apakah ada gambarnya atau tidak. Oops. Let's see. Nggak apa-apa, restart. Oke. Sudah bisa nyala, laptop kembali normal kembali. Jadi permasalahan sudah selesai ya. Laptop yang sebelumnya di power on tidak nyala, ini malah nyala sendiri. Mungkin perlu dicas dulu baterainya ya. Karena dia biasanya sih memang karena baterainya ini harus diisi sedikit ya. Biasanya kalau misalkan mainboard tertentu yang ada baterai CMOS-nya, biasanya sih dia tidak bakal nyala sendiri. Oke, aman ya teman-teman. Sekarang sudah bisa menyala. Saya akan melakukan pengetesan laptop ini. Saya akan nyalakan sekitar 1 jam atau 2 jam ya.
saya akan lihat apa hasilnya sudah stabil atau tidak. Kalau misalnya memang lebih dari 1 jam sudah tidak ada masalah, dia tetap nyala, berarti saya anggap bahwa laptop ini sudah selesai dan bisa dipakai kembali. Oke teman-teman, semoga video kali ini membantu teman-teman yang punya masalah yang sama. Kalau kalian ingin mencobanya silahkan, tapi kalau misalnya kalian ragu atau ingin mencoba tapi peralatannya kurang, saya sarankan sih jangan ya. Berikan saja sama yang ahli ya, sama yang bisa ngerjain, soalnya kalian butuh peralatan yang cukup memadai untuk memastikan semua perangkat ini bisa berjalan dengan normal kembali. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.